Assalamualaikum, balik lagi di channel Papa Ben dalam segmen Jauh Cerita Hantu. Assalamualaikum, balik lagi di channelnya Papa Ben di sini. Di malam kali ini saya ketemu dengan konten kreator yang sudah terkenal di jagat raya. Enggak juga ya. Saha urang gitu. Nah, gini Baris, ya, saya akan mencoba menanyakan atau mencoba Kang Dodi itu bisa sharing kan masalah mistis karena dia paling anti untuk ngobrolin masalah mistis. Walaupun memang ada sekali dua kali dia mencoba untuk bercerita tentang mistis. Cuma nggak sering ya. Tidak sering memang betul. Cuman di channel saya, alhamdulillah dia mau cerita. Mudah-mudahan sharingan ini buat ya setidaknya buat hibur-hiburan aja lah ya, buat acara seru-seruan aja. Kita tanyakan dulu nih, Modi, Damang, Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana Pak Ben? sehat ya? Nah, Akhirnya ya bisa ketemu juga. ya betul. Udah lama ngobrol. Ya ayo. Ya, ayo. Selama ini cuma kita di Instagram atau enggak di kolom komentar ya. Ya betul. Alhamdulillah sekarang ketemu. Kita realisasi. Ya, cerita bareng nih di sini. Ya. Nah, Baris, kita mulai aja. Kemudian ada cerita yang ya dikatakan itu mistis atau terjadi memang dirasakan oleh sendiri gitu. Jadi bukan cerita orang lain. Iya. Pernah di mana? Kamu di gunung apa tuh? Pernah terjadi? Mungkin saya sedikit ngejelasin dulu kenapa saya tuh jarang banget bikin konten-konten kayak gitu, nggak kayak orang-orang gitu ya. Karena yang pertama saya tuh tidak pandai bercerita, tidak pandai membumbui, karena yang saya alami itu ya biasa aja gitu, nggak sebombastis ketika orang lain ngalamin kayak gitu kan, wah ketemu langsung gini. Kalau saya sih gimana ya, jadi kalaupun saya angkat mungkin tidak akan terlalu menarik gitu. Jadi ya itulah salah satu alasan saya kenapa jarang banget saya bikin konten-konten horor. Kalau ditanya apakah saya pernah ngalamin, ya sekali dua kali ada sempet kejadian hal-hal yang agak janggal gitu. Ya sempet sih kejadian ngalamin. Di mana tuh? Salah satunya mungkin pada saat di Gunung Arjuna. Kapan itu? 2022 kalau nggak salah. Berarti iya. Sekitar bulan apa ya? Juni apa ya, pokoknya pertengahan 2022. Udah hampir setahun yang lalu. Sama siapa? Waktu itu saya naik ke Gunung Arjuna itu berempat, ada si Kang Husni, Mas Hadi, sama satu lagi itu temannya Mas Hadi, siapa saya lupa namanya. Sama saya berempat kayak gitu. Dan harus diceritain. Iya, ceritain aja gitu. Ya sebenarnya Ya walaupun tidak menarik kata Kang Budin. iya betul. Coba kita ramu supaya lebih menarik lagi nanti. Coba saya cerita. Jadi mungkin saya sempat ngebahas ini di channel saya. Mungkin sekarang saya cerita lagi di sini karena menurut saya yang paling lumayan agak lumayan gitu, Iya, betul. dibanding yang lain. Cuma yang di Gunung Arjuna itu. Jadi kejanggalan itu dimulai pada saat dari rumahnya Mas Hadi di Surabaya. Bukan di Surabaya sih, Pasuruan kalau nggak salah. Jadi saya itu dari Bandung kan langsung ke rumahnya Mas Hadi. Kalau misalkan teman-teman yang suka nonton channel saya mungkin sudah tahu, karena si Mas Hadi udah beberapa kali nge-trip sama saya, nongol di channel YouTube-nya saya. Itu salah satu teman saya di orang Surabaya. Nah, jadi pada saat mau ke Gunung Arjuna itu kita nginep dulu di rumahnya Mas Hadi karena beliau yang mau nganterin. Jadi rumah si Mas Hadi itu tuh emang rumah yang peninggalan mbah buyutnya kalau nggak salah. Memang Itu bangunan tua banget gitu, dan vibes-nya emang kerasa banget sih. Cuman pada dasarnya saya itu kan emang
lempeng ya dengan hal-hal yang kayak gitu, emang lempeng. Apalagi kalau udah ketemu sama si Husni, sama-sama orang-orang yang aneh Satu lah, aliran. satu aliran gitu. Iya. Ya Nggak percaya tentang tahayul. nggak masuk, mau dikasih kayak gimana pun nggak masuk gitu. Ya udah. Tapi singkat cerita, kita tidur sebelum trekking. Nah pada saat tidur itu saya tuh mimpi, dan si mimpinya itu yang pernah ngalamin nggak Bapak Ben, yang mimpi berasa nyata banget Nah, sampai kebangun. iya. Nah jadi pada saat di mimpi itu tuh kalau nggak salah saya kebangunnya tuh jam 2 pagi. Di mimpi itu tuh saya mimpi di apa namanya, di belek, di operasi. Serius, mimpi di operasi, dikeluarin organ dalam satu-satu gitu. Jadi saya kan pernah dioperasi total, yang bius total, yang nggak inget sama sekali. Nah kalau di mimpi itu tuh saya tuh di biusnya tuh yang bius lokal, jadi kita masih inget tapi nggak ngerasa sakit gitu. Dan itu berasa nyata banget, semua dikeluarin gitu seorgan dalam saya tuh. Nah karena saking kagetnya kebangun tuh ceritanya, ya udah, dan kebangun tuh sekitar jam 2 atau jam 3 pagi gitu. Ya udah kan nggak kepikiran sama sekali, Ya dianggap itu mimpi aja. mimpi aja gitu. Tapi Anggap kan sebelumnya nggak pernah mimpi yang kayak nggak begituan, kan? nggak pernah dianggap angin lalu aja gitu. Ceritanya kita trekking lah gitu. Dan kalau Badis ya, penonton Bapak Ben itu. Iya. Kalau Badis tahu mungkin yang pernah dengar cerita tentang Gunung Arjuna. Gunung Arjuna itu adalah salah satu gunung yang cukup mistis di Jawa Timur. Bahkan mungkin di Indonesia ya, yang terkenal cukup mistis. Ya sekali lagi saya bilang kalau saya nggak terlalu mempermasalahkan itu gitu ya. Kalaupun mistis ya itu buat orang lain, ya buat kita ya biasa-biasa aja gitu. Nah singkat cerita kita trekking sampai udah berapa jam lah pada saat itu, sekitar jam 3 atau mungkin sekitar jam 3 sore itu, dari pagi, dari jam 9. Jadi udah lumayan cukup lelah. Nah dimulai itu kejanggalannya itu pada saat teman saya si Husni mulai jatuh tuh tiba-tiba. Dan itu emang kerekod juga. Mungkin ada orang yang bilang kalau itu adalah settingan. Itu nggak settingan sama sekali. Itu posisinya itu kita kan gantian. Jadi si Husni jadi kameramen saya jadi kameramen si Husni. Jadi kita sama-sama saling gitu. Jadi saya pegang kameranya Husni, handphonenya Husni buat konten dia. Nah Husni pegang kamera saya buat konten saya gitu. Jadi pada saat itu saya lagi ngerekod dia, lagi pegang handphone dia, terus tiba-tiba jatuh. Oh ya udah gitu. Cuman yang janggal si Husni itu biasanya ketika jatuh biasa ya ketawa ketiwi gitu. Pada saat itu auranya si Husni itu udah beda, udah yang mukanya merah hitam gitu kan, genek kalau bahasa Sunda. Iya. Nah gitu. Oh ya udah gitu. Dan dia tuh udah lain dari yang biasanya. Waktu direkod dia jatuhnya memang sedang jalan atau sedang berdiri? Sebenarnya kalau dilogikain, saya sekali lagi saya itu orangnya yang selalu mikir logika gitu, harus ada penjelasan ilmiahnya gitu. Iya betul. Sekali lagi ya. Nah jadi pada saat itu si Husni lagi jalan, yang depan itu siapa sih lupa namanya, yang temannya si Mas Adi itu lagi dia break dulu. Jadi si Husni jalan yang kedua. Nah mau nggak mau kan si Husni ikut berhenti karena di depan ada orang yang lagi berhenti. Nah pada saat berhenti itu dia tiba-tiba langsung jatuh aja gitu. Nah itu lanjut ceritanya tuh sampailah kita ini biar durasinya terlalu panjang ya. Iya. Karena udah di briefing jangan terlalu panjang. Lanjut sampai kita ke tempat camp di pos 4 kalau nggak salah ya, pos 4. Nah si Husni biasanya yang saya kan mendaki sama si Husni itu udah lumayan cukup lama, udah setahunan lebih. Pokoknya pada saat itu tuh udah lain dari biasanya, dan saya tahu banget fisik si Husni itu hampir sama kayak saya. Rata-rata orang-orang yang suka naik gunung sama saya itu si fisiknya tuh sama gitu. Iya, iya. Jadi nggak beda jauh gitu, satu ritme. Iya. Jadi udah cukup tahu fisik si Husni kayak gimana. Nah pada saat itu si Husni tuh beda banget, dia tuh yang langsung pasang tenda, dia udah pengen langsung buru-buru masuk tenda. Nggak tahu, aneh banget tuh orang. Nah ceritanya kita udah masuk tenda, udah selesai bikin tenda, kita masak-masak. Nah dimulai dah dari sana tuh yang kejanggalan kedua gitu. Nah pada saat itu kita nggak mikir, jadi kita tuh dibilang kejanggalan itu setelah kita turun, kita meruntut kejanggalan itu. Pada saat itu ya udah kayak
kejadian biasa aja gitu. Karena saya sendiri emang nggak terlalu yang aneh-aneh mikirnya. Jadi pada saat lagi masak, tiba-tiba botol minum jatuh, udah. Terus pada saat tidur, orang lain udah tidur semua, karena saya tipe orangnya yang kalau tidur tuh susah banget, lama gitu. Tinggal saya yang belum tidur, saya ngedengar suara langkah kaki yang ngelilingin tenda gitu. Awalnya itu Jam berapa kira-kira? itu tuh mungkin sekitar jam 9. Masih siang dong? Masih ya, 9 malam masih siang. Awalnya saya mikir kalau itu tuh adalah pendaki yang baru datang, Ya. rombongan lain yang baru datang awalnya. Dan mungkin setelah itu saya udah keburu tidur kan, Ya. udah keburu tidur ya udah. Tapi besok pagi lagi-lagi saya runtutin kejadian itu setelah sadar, setelah pulang. Kalau misalkan itu pendaki yang baru datang, berarti otomatis kalau nggak ngecamp di pos 4 itu, berarti ngecamp di puncak, karena selain itu udah nggak ada tempat ngecamp lagi. Karena dari pos 4 itu udah masuk Alas Lali Jiwo, keluar Alas Lali Jiwo, hutan Cemara, ke atas udah nggak ada spot buat ngecamp. Jadi logika kita kalau misalkan itu orang yang baru datang, kalau nggak ngecamp di pos 4 yang tempat kita ngecamp juga, berarti di puncak. Dan ternyata di puncak nggak ada yang masang tenda pada saat kita summit. Di situ pun nggak ada di pos 4. Nggak ada, Nggak ada. apalagi di sana nggak ada. Lagi. Nah kalau itu kan saya mikirnya awalnya yang baru datang terus ngecamp di atas, itu udah terbantahkan kan secara Betul. logika saya. Iya. Terus saya mikir lagi, mencoba menlogikakan, mungkin itu yang lagi summit. Tapi dipikir lagi, summit jam 9 malam. Nggak mungkin. Nah, mau ngapain jam 9 malam dari pos 4 ke puncak itu kurang lebih 3 jam. Iya. Atau paling lambat-lambatnya mungkin 4 jam. Jam 9. Katakanlah mungkin pada saat kejadian itu jam 10 gitu kan ya, Iya. dilebihin. Kalau dari jam 10, 4 jam berarti 11, 12, 1, 2. Jam 2 pagi ngapain di puncak dengan kondisi Gunung Arjuna yang dingin kayak gitu. Yang ada ya hipotermia, kedinginan. Jadi itu terbantahkan juga ya. Iya. Itu mungkin kejanggalan keberapa itu? Yang 3 ya ada. 3 mungkin lah ya. Iya, ketiga. Keempat. Dari mimpi, terus dijatuh, botol, suara. Langkah suara. Nah, itu yang keempat. Yang kelimanya, besok pagi summit kita jam 4 subuh tuh. Begitu kita keluar dari tenda, berapa puluh meter kemudian itu udah langsung namanya Alas Lali Jiwo. Alas Lali Jiwo ini cukup terkenal di Gunung Arjuna. Jadi ketika kita mau naik Gunung Arjuna, mau lewat jalur manapun, pasti ketemu dengan yang namanya Alas Lali Jiwo. Dan konon katanya mistisnya bakal ada orang yang disesatkan gitu. Dan kita ngalamin juga. Jadi kita masuk Alas Lali Jiwo berapa puluh meter, si trek tuh udah langsung hilang. Blas, nggak ada, hilang sama sekali. Yang awalnya trek jelas ya bekas orang jalan kaki, hilang, nggak ada, blas. Berapa lama? Itu sekitar 15 menit sih, kita udah panik. Dan untungnya itu kan kita naik sama orang yang udah pernah. Dan si orang tersebut pun emang bingung dia, Sama juga. sama bingung ini kenapa bisa hilang kayak gini, jalurnya hilang. Atau ada mindset karena udah ini mah emang daerah sini suka jadi kebawa perasaan itu. Nggak tahu, tapi saya bingung ngejelasinnya kayak gimana. Itu saya orang yang berusaha untuk dapat penjelasan logikanya kayak gimana. Nah itu ilmiah dan ilmiah. Untuk itu saya nggak bisa ngejelasin ini gimana ceritanya gitu. Nah, itu ini yang salah satu benar juga bahwa Kang Uding ini ya suatu saat akan ketemu Akan seperti ketemu ini, juga akan ya. ketemu gitu. Walaupun ya begitulah senolak-nolaknya ya, senolak-nolaknya suatu saat pasti suatu saat akan terjadi. kena juga gitu Kena ya. juga. Iya. Itu yang kelima ya. Dan Nah, yang waktu itu 15 menit terus akhirnya ketemu akhirnya ketemu lagi. selama 15 menit. Selama 15 menit kita yang udah Itu panik, caranya gimana? kita jalan aja lurus. Jalan lurus. Lurus aja. Beneran. Jadi si teman saya yang Kan jalan sendirinya udah nggak udah hilang. Kita bener-bener yang nerobos semak. Nerobos semak selama ya mungkin 15 menit lebih. Itu terus nerobos. Nerobos itu.
awalnya saya udah minta balik lagi ke jalur yang bener lagi, cuman nggak tahu gimana ceritanya temen si itu tuh udah lanjut aja, dan gak lama kemudian akhirnya kita nemu jalan lagi. Alhamdulillah udah lega banget tuh. Itu mungkin pada saat kita keluar itu mungkin sekitar azan subuh kayaknya. Nah, setelah itu yang kelima ya. Kejanggalan yang keenamnya itu saya tuh ngelihat, kalau istilahnya tuh deja vu ya. Kalau ngelihat ngulangin yang sama 2 kali gitu. Jadi itu kejadiannya pada saat turun setelah summit, setelah nyampe puncak, kita turun sekitar jam 8 pagi karena emang nggak lama di puncak. Jadi runtutannya itu kalau dari pos 4 itu pos 4 tempat camp terakhir, pos 4 Alas Lali Jiwo, Hutan Cemara. Di atasnya Hutan Cemara tuh kita ketemu pos 5 yang persimpangan dengan jalur apa gitu saya lupa. Pokoknya di sana ketemu percabangan 2 jalur. Nah, dari sana pos Lawang kalau nggak salah pos 5 itu. Masih jalan lagi baru nyampe ke puncak. Nah, jadi si posisinya itu pada saat turun dari pos Lawang itu, yang pos 5 itu yang batasnya, jadi dari pos 5 itu ke atas udah vegetasi pohon cat gigi yang kecil-kecil yang warna merah. Nah, ke atas itu dari pos 5 itu, sementara dari pos 5 ke bawah itu Hutan Cemara. Sampai batasnya itu nanti Alas Lali Jiwo. Nah, jadi saya tuh di pos 5 itu tuh saya ketemu satu pohon. Jadi ada pohon yang kan Gunung Arjuna bekas kebakaran ya. Jadi ada satu pohon cemara yang masih utuh, dia berdiri. Terus dia ada satu pohon lagi yang tumbang, ini bekas kebakar. Jadi kebakarnya itu dia enggak yang full semua. Jadi masih ada nyisa dikit, tapi dia udah roboh. Robohnya itu nyender ke sini. Nah, jadi saya tuh di atas tuh di pos 5 itu saya nemu yang itu. Saya yakin persis nemu yang itu. Ketika kita jalan turun ke bawah sampai setelah melewati yang runtuh itu, sampai di batas yang Alas Lali Jiwo ke Hutan Cemara. Berarti batas kalau dari atas itu Hutan Cemara Cantigi ke atas, kalau yang bawah itu Hutan Cemara ke Alas Lali Jiwo. Nah, di bawah itu di batas hutan itu tuh saya ketemu lagi atau ngelihat lagi pohon yang sama persis kayak gitu lah. Kan saya udah ngelihat ini tadi di atas. Kalau misalkan saya lupa mungkin itu saya lihatnya tadi pas naik. Kalau saya tadi pas naik itu kan posisi subuh, masih gelap, nggak mungkin kelihatan. Nah, itu saya sulit untuk menlogikakan lagi. Jadi ngelihat 2 pohon yang jatuh sama persis selama 2 kali. Nah, untuk anggota yang lain sama nggak ada anggota yang lain. Nah, ketika saya ngelihat itu kan yang kedua kalinya itu saya ngerekord kan. Oh, berarti ada nih. Ada, footage-nya ada. Iya. Footage-nya ada. Sempet yang lain tuh sempet ngomong apa gitu. Bagus ya pohonnya gitu. Ya, bagus. Saya bilang gitu doang. Padahal saya itu buat bukti doang. Saya ngerekord itu buat bukti. Jadi Kang Budi nggak bilangin ke anak-anak yang lain kalau saya sudah menemukan 2 kali yang. Pada saat kejadian saya nggak. Setelahnya saya baru ngomong. Nah, itu mungkin itu sih yang kejadian di Gunung Arjuna. Jadi ya itu dia kenapa tadi saya bilang kalau cerita saya itu nggak bombastis, nggak akan menarik, ya memang cuma kayak gitu doang. Iya. Kayak gitu. Beda kan kalau misalkan yang cerita-cerita yang khusus begitu. Ya. Ya saya nggak tahu apakah itu real memang kejadian kayak gitu atau memang sudah dibumbuin, tapi itulah yang saya alami. Jadi sebenarnya gini ya, Badis, untuk cerita horor itu tidak selalu harus ada melihat si makhluknya itu di depan kita. Sedangkan yang mistis itu ya begitu, ada hal-hal yang janggal, hal-hal yang tidak masuk akal. Yeah. Itu juga termasuk sebenarnya Kang Budi. Bahkan pada saat kejadian kita nggak ngeh kan, nggak sadar, dan kita itu baru ngehnya itu setelahnya. Iya. Biasanya kayak gitu kan. Iya. Gitu. Dan ketika yang orang-orang yang suka melihat di hadapan dianya gitu kan, mereka juga tidak merekod kok. Betul. Tidak memperlihatkan, dia hanya cerita juga. Iya. Ya. Mendingan gitu, mendingan bener real ya, kejadiannya seperti itu. Ya, memang sudah banyak sih orang yang disesatkan. Iya. Melihat sesuatu yang kok ini seperti itu gitu ya. Memang sudah banyak. Tapi ya ini kan salah satu
Kang Boding akan bercerita ya bahwa ternyata Kang Boding juga sebenarnya pernah mengalami lah hal-hal yang janggal. Memang nggak saya expose, nggak saya eksploitasi istilahnya. Ya, memang kayaknya seperti tidak menarik, tapi suatu saat ya harus diceritakan lah kejanggalan-kejanggalan. Jadi nggak lempeng-lempeng aja gitu, yang namanya naik gunung pasti ada terjadi seperti itu. Betul. Gitu Badis ceritanya Kang Boding, memang agak cepat sih tadi ceritanya, tapi ya itulah pengalaman Kang Boding selama naik gunung di Arjuna memang seperti itu. Jadi sampai saat ini Kang Boding dan saya memang belum pernah sih Ya. Kalau melihat bungkelekan secara langsung gitu ya. Melihat secara nyata, apalagi berkomunikasi dengan si makhluk itu, ya kita juga ngerti lah, apa kita tahu, kita paham dan wajib pasti percaya ya. Namanya Allah sudah menciptakan manusia, malaikat dan jin gitu. Dan mereka ada apanya, ada di alam kita ini gitu ya. Cuman yang namanya alam jin, alam malaikat udah lain kita. Betul. Tapi ketika dia bisa memperlihatkan ke dia, berarti dia jago. Iya. Jago nggak? Yang lihatnya. Yang lihat bukan. Yang ngeliatinnya. Yang memperlihatkannya juga dia harus. Iya. Harus yang kuat katanya yang kuat kan. Katanya. Kan nggak bisa dia bisa tembus ke alam kita gitu. Nah, gitulah. Atau yang halus. Nah itu di antaranya juga banyak yang halusinasi. Iya. Lagi kecapean. Orang yang lagi sakit terus ngelantur. Iya. Itu kadang-kadang ya nggak real, yang lagi fisiknya lagi bagus, ujuk-ujuk seperti gitu melihat sesuatu. Nah gitu Badis, cerita caunya. Saya boleh nambah satu lagi nih. Ada nih, nggak apa-apa biar agak panjang durasinya. Alhamdulillah jadi share-nya lebih. Ini saya belum pernah cerita dimanapun sih sebenarnya. Ini udah cukup lama juga. Ini saya kan emang sebelum naik gunung itu anaknya senang mantai dulu, senang mantai, senang curug gitu kan. Sebelum naik gunung, ini kejadiannya cukup lama. Waktu itu saya masih senang mantai, ya main ke pantai maksudnya. Dan waktu itu kebetulan saya main ke pantai apa namanya? Pantai Leuweung Sancang. Ya kalau di Jawa Barat, orang Jawa Barat saya yakin pasti tahu. Garut tahu. Ya, itu terkenal cukup angker juga. Dari dulunya ini. Iya. Tempat pembuangan ini mayat. Oh gitu? Iya, Sancang. Banyak orang-orang yang dibunuh di sana, dibuang di sana. Saya nggak tahu malah. Kalau tahu kayak gitu mungkin saya nggak akan mau ke sana. Dan ini kejadiannya cukup lama. Jadi kalau misalkan sekarang, kalau nggak salah katanya sekarang itu Leuweung Sancang itu udah masuk cagar alam. Jadi kejadiannya itu sebelum ya. Sebelum kalau nggak salah diresmikan cagar alamnya. Ini sorry kalau misalkan saya salah, tolong dikoreksi. Kalau nggak salah sekitar tahun 2017 atau 2018, dan itu saya kejadiannya sebelum tahun itu, makanya memang tidak ada dokumentasinya karena pada saat itu saya belum mendokumentasikan. Jadi kejadiannya itu saya ngecamp di sana sendiri. Dari dulu emang udah senang sendiri. Ngecamp di sana sendiri. Jadi ngecamp di pinggir pantai. Itu kan hutan ya. Jadi hutan, kedepannya pantai. Pantainya bukan yang pantai berpasir kayak gitu, jadi pantainya tuh yang batu terus apa sih istilahnya kalau bahasa ilmiahnya itu batu terus kayak gitu curang. Kayak tebing gitu. Nah gitu, jadi kita memang bukan yang pantai yang kayak buat main pasir kayak gitu, karang. Iya betul lah. Nah kayak gitu. Nah saya ngecamp di sana. Memang pada saat masuk pun saya tuh kayak ngelewatin satu gerbang gitu. Jadi sama si orang yang jaga gerbang itu ditanya, mau yang hitam apa yang putih katanya. Maksudnya? Nah saya juga nggak ngerti. Pada saat itu saya nggak ngerti apa-apa. Ya udah, saya cuma mau main doang, mau camping doang gitu. Ya udah. Iya, serius ditanya kayak gitu. Jam berapa? Sore habis sore. Enggak, kalau Jumat. Baru sadar sekarang. Besoknya itu ternyata malam Jumat. Bukan yang itu yang kedua kali. Itu Itu langsung merinding saya. Serius. Baru nyadar sekarang. Karena saya ingat pulangnya itu Jumatan. Pulang dari sana itu Jumatan di kampung. Bener dong. Serius. Ya, tapi itu yang kedua kalinya ya. Jadi ini yang cerita yang pertama kali dulu. Yang pertama kali. Jadi pada saat pertama kali itu ditanya, mau yang hitam apa yang putih? Itu ada berapa orang di situ yang lain? Satu orang doang. Hah? Satu orang doang. Itu gerbang. Jadi gerbang? ya.
biasanya kan kalau penjaga ada 2 lah gitu. Ini 1 orang. Satu orang. Terus enggak apa, saya cuma mau main doang, mau camping. Saya udah aja disuruh masuk gitu kalau mau main. Karena kalau nggak ada tujuan yang itu tadi. Karena saya nggak ada tujuan, ya udah suruh masuk aja, nggak disuruh ngisi apa segala macam, enggak. Sebentar, saya bisa menebak-nebak dulu, yang mau pilih hitam atau putih. Iya. Maksudnya dia tuh mau mencari. Kalau kata orang itu kan itu tuh di Lowong Sancang itu tempat, Iya, betul. tempat kayak gitu. Ya istilahnya tuh kamu mau yang Ya apa cari iya. pesugihan kayak gitu. ya kayak gitulah. Mungkin mau ilmu hitam atau ilmu Nah, maksudnya gitu yang kayaknya. bener gitu. Ya itu saya itu Belum sadar waktu itu kayaknya ya. Bengong-bengong aja. Sebenarnya saya udah cuman ya memang tujuan saya cuma main doang. Harus jawab apa? Enggak apa, saya cuma main doang, mau camping doang gitu. Ya udah, akhirnya masuk, bikin tenda. Nah, jadi emang dari dulu sampai sekarang pun saya itu kalau misalkan ketemu lah itu kucing atau anjing, saya selalu kasih makan. Nah, jadi ceritanya selalu saya pasang tenda, tiba-tiba ada kucing nyamperin. Jam berapa? Sore lah, mungkin jam 5 sampai, pokoknya si kucing itu sampai sekitar jam 7, lumayan lama. Si kucing itu di tenda saya, pinggir tenda saya. Pokoknya saya dari sebelum masak nasi, karena saya masih ingat saya nyuci air beras pakai air laut, itu kucing udah ada. Jadi sebenarnya saya bawa air mineral biasa, cuman pertamanya pakai nyuci berasnya pakai air laut dulu, setelah itu baru dibersihin. Nah, jadi dari sebelum masak nasi, si kucing udah ada. Mungkin dari jam 5-an. Jadi ada kucing. Kenapa saya jadi merinding? Ingat lagi. Ingat lagi. Ada kucing. Tapi si kucing itu diem. Dia nggak, maksudnya kalau kucing biasa kan kayak apa sih namanya? Ngedeketin, gelendean gitu. Gelendotan gitu kan. Gelendotan, Biasanya ya. gelendotan apa segala macam. Enggak, dia tuh cuma yang diem. Diamnya tuh yang diem, bukan ngeliatin saya. Ini kan tenda madep ke pantai kan, pantai. Nah, dia posisinya Dia ngadep ke laut aja, diem gini. oh, ngadep pantai juga. Iya, diem. Saya kasih makan apapun, saya kasih makan berinding. Nggak mau, iya. Saya kasih makan nasi enggak, saya kasih makan kue enggak. Kalau Warna biasa, kucingnya ingat nggak? kalau nggak salah agak kuning, kalau nggak salah putih-putih agak kuning, saya lupa. Oh, iya. Cuman inget yang kedua ya putih. Kalau yang pertama saya nggak terlalu ini, karena ya udah polos aja gitu. Nah, jadi itu. Jadi dia sekitar dari jam 5 sampai jam 7 malam dia diem aja gitu. Dia sempat pindah, misalkan dari sini pindah ke sini, tapi tetap ke sana pandangannya. Cuma diem doang. Dikasih makan nggak mau. Malah saya bercandain, "Kamu kenapa?" "Galau." Kayak orang gila kan. Kalau makanya jangan pergaulan bebas gitu kan. Masih ingat kata-kata itu? Kata-kata itu masih ingat. Saya ngomong kayak gitu, bercandain kucing itu. Kayak orang gila ya. Nah, udah kan ceritanya sekitar jam 7-an, udah didiemin, udah dikasih makan, nggak dimakan. Mungkin saya juga udah lupa, dia pergi aja gitu. Udah berlalu. Jadi kita tahu Kang Udin lihat perginya tahu ya? Enggak nyadar. Tiba-tiba udah nggak ada aja. Tiba-tiba udah nggak ada. Saya nggak tahu kapan dia perginya. Cuma saya perkirakan mungkin sekitar 2 jam ada gitu, ada di samping tenda saya. Ya udah kan berlalu gitu aja. Mungkin besok pulang ke rumah, nggak main dulu ke pantai Pamengpeuk. Main, udah pulang ke rumah. Nah, di rumah itu pun nggak langsung pada saat pulang ke rumah ya, nggak tahu hari keberapa gitu. Ngobrol lah sama kakak saya. Dan itu pun bukan sengaja saya menceritakan, enggak, karena kepancing, karena ada jalan apa gitu, tiba-tiba ngarah ke sana gitu. Tiba-tiba ya saya nyeritain, dia kemarin camping di sini, ketemu ini. Nah, saya langsung dibilang gini sama kakak saya, "Kamu bodoh," gitu kan. "Kenapa nggak minta sesuatu gitu? Orang tuh sengaja ke sana nyari gitu. Kamu mah udah ada, dibiarin gitu. Apaan gitu?" Dari sana saya baru mikir, oh iya juga ya. Kata kakak saya, mana ada itu tengah hutan ada kucing, dari mana logikanya? Gitu. Nah, dari sana baru kepikiran, oh iya juga ya. Ya udah, berlalu gitu aja. Ceritanya setahun kemudian, Jadi di tengah hutan ada kucing kan agak janggal. Jauh dari pemukiman, jauh banget. Jauh. Kalau yang udah pernah ke sana mungkin tahu jauh. Cuman pada saat itu
saya nggak mikir apa-apa, ya polos-polos aja, mikir ya kucing-kucing biasa aja gitu kan. Nah ceritanya setahun kemudian, nggak setahun pas ya, mungkin kurang lebih setahun kemudian saya balik lagi ke sana, agak geser sih, nggak di lokasi yang persis sama, cuman agak geser, cuma masih pantai yang sama. Ketemu lagi ada penjagaan Nggak deh kayaknya, nggak ada orang. nggak ada orang. Itu saya berdua sama teman saya, yang kedua kali berdua. Jam berapa? Saya tuh udah nyampe sana tuh dari sekitar jam 2 apa jam 3 gitu kan. Cuman saya bikin video-video dulu, foto-foto dulu gitu buat teman saya. Nah, saya cuma pegang kamera, jadi dulu emang saya hobinya pegang kamera, nggak pernah in frame. Buat fotoin teman saya mungkin sekitar jam 4. Itu tuh karena saya sambil ngulur-ngulur waktu buat pasang tenda, karena masih siang kan angin gede, semakin sore kan angin kecil. Nah ngulur-ngulur waktu buat pasang tenda, jadi biar lebih sore kan pasang tenda, angin gak terlalu kenceng. Pinggir pantai ya? Iya, karena pinggir pantai, tepat pinggir pantai banget. Ya sekitar mungkin jam 4:30 atau jam 5 saya mulai pasang tenda tuh. Pasang tenda selesai, sekitar maghrib selesai pasang tenda, saya nyari kayu bakar sendiri. Teman saya nungguin di tenda, karena emang kayaknya baru pertama kali camping juga teman saya. Dia nunggu di tenda. Pada saat nyari kayu bakar itu lumayan agak jauh, mungkin sekitar 50 meter atau 100 meter dari tenda ada mungkin jaraknya ya. Banyak kan kalau pinggir pantai kayu-kayu kering. Iya. Saya kumpulin. Nah menjelang maghrib itu yang kalau bahasa Sunda itu sarutna gitu kan. Iya. Tiba-tiba saya ketemu kucing lagi, tapi saya nggak tahu, saya nggak ngeklaim kalau kucing yang sama ya. Cuma saya pada intinya saya ketemu kucing lagi. Saya refleks langsung bilang gini, kucing ketemu lagi gitu kan. Karena dulu pernah ketemu kan, cuman posisinya gimana antara Kang Udin sama kucing? Berhadapan lagi atau dia lagi posisi melihat? Kayaknya kita berhadapan, cuman pada saat itu karena emang udah tertanam di otak saya, jadi emang udah keburu merinding duluan. Jadi lagi ngambilin kayu bakar nih. Iya. Posisinya kemana mukanya? Ke pantai? Kayak enggak, kalau pada saat itu kayaknya kucingnya biasa aja. Bukan, Kang Udin yang lagi ngambil. Saya lupa sih. Persisnya saya lupa. Cuman begitu ngeliat kucing, saya cuma bilang kayak gitu doang, kucing ketemu lagi. Saya buru-buru balik lagi ke tenda. Kucing karena saya responnya gimana? Nggak ada respon, dia cuma diam aja. Diem? Iya. Ngelihat nggak atau saya lupa ngelihat apa enggaknya. duduk atau gimana? Berdiri yang kayak jalan gitu. Nggak, kalau dulu kan duduk ya, dia duduk kayak gitu kan. Kalau sekarang berdiri kayak yang lagi jalan gitu aja. Yaudah buru-buru saya balik ke tenda. Ditanya? Nggak ditanya. Cuma saya refleks bilang, kucing ketemu lagi gitu. Cuma gitu doang, karena dulu kan setahun yang lalu pernah ketemu. Tapi ketika ngomong itu dia lain. Udah kemana-mana ini. Iya. udah merinding pada saat itu. Makanya buru-buru balik ke tenda gitu. Ya gitu, saya ngobrol lah sama orang tua ya gitu katanya. Ya wallahu alam saya nggak tahu. Diceritakan lagi nggak waktu yang kedua? Ya sempat saya ceritain, tapi ya nggak tahu. Katanya sih ya wallahu alam lah, mungkin nanti orang nilainya jelek apa gimana. Iya, enggak lah itu mah. Mungkin ya gitu. Terus diceritain sama teman yang di tenda? Enggak saya ceritain. Enggak juga ya? Enggak. Dia kan enggak. Yang pertama pun emang dia kan nggak tahu. Karena cuma saya doang yang ngalamin. Nggak saya ceritain. Sebenarnya mudah sih ketika kita menghadapi yang janggal, terus merindingnya itu kencang, ya itu udah salah satu. Itu mah bener-bener kenceng banget, makanya langsung balik ke tenda. Dan saya baru Masih merinding saya nih. sama. Dan saya baru ngeh sekarang. Karena besoknya tuh saya tuh pulang tuh Jumatan, berarti itu posisi malam Jumat. Pada saat itu saya nggak ngeh. Besoknya tuh pulang sama teman saya tuh Jumatan di kampung yang terakhir itu. Jumatan saya inget betul. Ini cerita yang Arjuna sama yang kucing, saya lebih merinding yang kucing ya. Kok bisa ngomongnya merinding, jadi saya ikutan merinding gitu. Apalagi di sini posisinya. Iya gitu. Ya memang ya mau kapanpun daerah itu mah seperti itu ya. Iya. Garut Selatan ya. Mungke terus sebagai apa? Sancang ya emang seperti cerita lamanya juga banyak di sana, banyak gerombolan kan. Iya. Di sana yang dibunuh juga dilempar ke sana. Ya.
setengah jam kita. Ya, iya betul. Nah itulah, jadi Kang Mudi memang masih menganggap ya itu mah Ya, jadi saya tuh masih denial gitu, Betul. nolak gitu, walaupun masih tetap nolak lah, nah nggak seperti kayak orang gitu ya. Tapi walaupun itu saya sudah seperti saya juga itu sebenarnya saya juga Iya. belum pernah melihat ya berhadapan Hmm. ya. Ya. Tapi kalau yang merinding ser gitu Iya. memang sudah saya rasakan selama saya selama trekking malam juga saya Iya. pernah begitu saya rasakan. Nah berarti segitu aja lah cerita Kang Oding di channelnya Popo Ben di acara Cau cerita hantu. Iya. Kita ketemu lagi di cerita Cau selanjutnya. Gaskeun.